berdua? Kenapa pada nyamperin gua? Anjing. Harus gua laporin ke Aris. Wah, parah mereka. Harus gue laporin nih ke Aris. Nah gitu lah, Van. Kalau jadi OSIS tuh agak berat. Soalnya kita harus. Gue ada informasi penting. Gue harus ngasih ini ke lo. Ini penting banget, Res. Guys, lo bisa tenang dulu gak sih kalau ngomong tuh pelan-pelan biar gue paham. Buru-buru gitu. Kenapa sih lo dikejar rentenir atau gimana? Gak bisa, Res. Ini informasi penting banget. Lo harus segera datang ke sana sebelum mereka ngelakuin itu. Ayo cepet, Res. Ayo cepet. Ayo, Res. Guys, lo bisa tenang dulu gak sih? Coba tarik nafas dulu supaya lo lebih tenang. Coba tarik. Oke. Wah. Tarik lagi. Buang lagi. Lagi. Tarik. Wow. Oke, coba sekarang lo cerita. Oke, udah tenang. Coba sekarang ngomong. Ada apa? Jelasin. Oke, jadi gini, Res. Tadi gue kan lewat jalan lorong yang ruang laboratorium itu. Nah, gue gak sengaja denger suara aneh. Terus gue penasaran dong. Gue lihat. Dan lo harus tahu apa yang gue lihat. Emangnya lo lihat apaan di laboratorium? Ada sesuatu yang mencurigakan? Aduh, gue gak bisa nyeritain. Kalian kesana aja deh. Ayo, Res. Ayo, lama. Yaudah deh. Evan. Yaudah deh ya. Sayang, aku takut banget. Gimana kalau misalkan ada orang kesini, terus kita ketahuan gimana? Ayo, sini. Lihat no, mereka lagi ngapain? Sialan, berani-beraninya mereka ngelakuin itu. Gak bisa dibiarin, harus gue kasih pelajaran mereka berdua ini. Res, lu mau kemana? Anjir, Van, itu si Aris mau ngapain? Alah, biarin aja guys. Palingan si Aris mau mergokin mereka berdua. Udah, biarin aja. Yaudah deh, kita tunggu di sini aja. Woi, siapa di dalam, woi? Sayang. Woi, buka nggak? Dalam, woi. Ya, itu suara siapa? Jangan-jangan ada yang lihat kita lagi. Itu kayak suara Aris deh. Jangan-jangan. Woi, buka nggak? Kalau kalian nggak mau keluar, gue dobrak di pintu. Tenang aja, yang aku bakal ngelindungin kamu kok. Sekarang kita pakai dulu bajunya. Ayo. Iya, yang. Sebentar. Woi, buka nggak? Woi, berani-beraninya kalian ngelakuin itu di situ. Woi, cepet buka. Woi, satu mana? Woi, cepet buka. Dobrak juga. Lama, dobrak juga nih. Aris. Oh, jadi kalian berdua yang lakuin ini? Gak tau malu ya kalian berdua. Sorry, Res, gue bener-bener kilap. Gue gak niat.
buat ngelakuin ini. Tapi semuanya terjadi gitu aja. Sorry. Perbuatan kalian ini memalukan, tau gak? Kalian pikir waktu jam istirahat ini anak-anak gak berkeliaran? Dan kalian pikir kalian gak bakal ketahuan? Sumpah ya, gue gak nyangka sama lo berdua. Gue bakal laporin kalian berdua ke Capsek supaya kalian dikeluarin di sekolah ini. Res, kita minta maaf. Kita benar-benar kilap. Kita benar-benar gak nyadar kalau kita ngelakuin ini. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Anton. Kalian bertiga ngapain di sini? Ini ruangan mau dipakai sama anak kelas 10. Ngapain di sini? Ini Pak, mereka berdua ngelakuin hal yang nggak pantas di ruangan ini. Benar-benar bikin malu sekolah kita, Pak. Lebih baik Bapak bawa mereka ke ruang Capsek aja, Pak. Astaga, bener ya kalian berdua. Maafin kita, Pak. Aku salah. Kita kilaf, Pak. Gibran, Rahel, ikut sama Bapak. Dan kamu juga Ares. Ayo. Baik, Pak. Saya akan ikut. Baik, Pak. Ya, Pak. Wah, harus lama banget sih, Van. Udah bener-bener bener-bener pengen tahu ceritanya kelanjutannya kayak gimana nih. Itu tuh siapa sih? Si Gibran sama si Rahel tuh kayak gimana sih? Guys, lo bisa santai dikit gak sih? Nanti juga harus datang kok nyamperin kita. Tenang aja kali. Guys, ini ada apaan sih? Kok heboh banget? Tadi katanya ada yang dibawa ke ruang Capsek ya? Ada apaan sih? Ini sebenarnya ada apaan sih? Jadi penasaran. Jangan nanya ke gue nggak tahu soal kejadian ini. Tanya aja nih sama si Bagas. Dia orang pertama yang udah ngeliat atau ngedenger suara-suara aneh itu. Jelasin, Gas. Lah, kok jadi ke gue sih? Kenapa jadi gue yang harus cerita ke mereka? Hah? Jelasin, Gas. Yaudah deh, iya. Gas, ini ada apaan sih? Kau bisa ceritain ke kita nggak? Kita perasaan diam di kelas dari tadi. Tiba-tiba aja ada heboh-heboh. Ada apa sih? Iya, ada apa sih heboh-heboh kayak gini? Ajaib banget di sekolah kita. Tiba-tiba heboh, tiba-tiba berisik, tiba-tiba senyap. Aneh nih sekolah. Jadi gini, tadi gue nggak sengaja lewat depan lorong yang dekat ruang laboratorium itu, dan gue nggak sengaja juga dengar suara yang gak enak gitu. Terus karena gue penasaran itu suara apa, gue cek ke ruangan laboratorium. Ternyata ada orang, cewek sama cowok. Gue nggak tahu mereka lagi ngapain, tapi gue rasa mereka lagi ngelakuin hal yang gak pantas. Makanya gue langsung lapor ke Ares, dan sekarang mereka lagi bawa ke ruang Capsek. Kita disuruh nunggu di sini. Harus lama banget lagi. Ada yang berduaan di ruang laboratorium. Emang mereka lagi ngapain? Ada yang berduaan di ruang laboratorium. Apa jangan-jangan? Gue nggak boleh seujung. Lah, emangnya kenapa kalau misalkan ada orang berduaan di ruang laboratorium? Mungkin mereka lagi pacaran kan? Res, akhirnya lo datang juga. Gimana? Mereka berdua lagi diapain sama Capsek? Res, sebenarnya ini ada apa sih? Kok sama seheboh ini? Tadi ada kejadian apa? Kamu pasti tahu kan? Kan kamu OSIS. Udah, kalian tenang aja. Gibran sama Rahel udah ditanganin sama Capsek. Ditanganin gimana? Emang mereka berdua ngelakuin apa di ruang laboratorium? Mereka ngelakuin hal yang gak pantas di ruang laboratorium, guys. Gak pantas? Emang apa? Sorry ya guys, gue bukan gak mau cerita, tapi cerita ini belum pantas lo denger, karena usia lo belum cukup untuk ngedenger semua ini. Jadi mending lo gak usah nanya-nanya lagi. Lah,
Kenapa? Kenapa jadi bawa-bawa umur gue? Kan gue nanya, itu yang tadi di dalam lagi ngapain? Kenapa mereka bisa dibawa ke ruang Capsek? Mereka diapain sama Capsek? Kenapa lo malah bawa-bawa umur gue? Gas, stop, lo gak usah nanya-nanya kayak gitu lagi. Semakin sedikit yang lo tahu, itu semakin lebih baik, tau nggak? Udah, lo gak usah nanya-nanya lagi. Tapi kan Van, gue penasaran apa yang terjadi. Udah ya gas, lo gak usah nanya-nanya lagi. Udah ya, stop ya, adik kecil ya, stop ya, please ya. Udah. Udah deh, ya, gue gak bakal nanya-nanya lagi. Tapi nanti gue bakal jadi tahu sendiri lah. Aku jadi takut di sekolah di sini. Banyak banget plot twistnya di sekolah ini. Udah, kamu gak usah takut ya sayang. Ada aku kok yang bakal ngelindungin kamu. Hah? Apa-apa tadi gue gak salah denger kan? Ra, kuping gue ini nggak budek kan? Tadi gue denger sayang. Astaga, gue juga kaget deh. Gue nggak tahu, mungkin lo congen kali itu, makanya lo nggak bisa denger dengan jelas. Gue juga kaget banget. Kir, lo beneran jadian sama Ares? Astaga, ternyata yang awalnya keras sekarang beneran jadi pacar. Kir, jadi selama ini lo udah jadian sama Ares? Kaget gue. Tapi gue bersyukur sih. Selamat ya buat lo. Akhirnya cinta lo terbalaskan. Kok kalian berdua malah nyurutin Kirana kayak gitu sih? Udah, jangan nanya-nanya ke Kirana, nanyanya ke gue aja. Jangan sampai pacar gue bingung tuh sama omongan kalian tuh. Biar gue yang jawab pertanyaan kalian. Kalian menanya apa sama gue, ha? Ke Kirana udah jadian sama Ares. Aduh, berarti yang jomblo di circle kita cuma aku dong. Aduh, Naila. Bentar lagi dicengengin sama Kak Adel ini mah. Tapi gak apa-apa. Semoga aja suatu hari nanti ada cowok yang suka sama aku. Kalian heboh banget deh. Baru denger kata sayang aja udah kayak gitu. Kepo itu ya kalian sama gue. Cepet jelasin, Ras. Gue bener-bener udah gak sabar banget denger cerita dari kalian. Kapan kalian jadiannya? Oke, kalian mau tahu kan kapan gue jadian sama Kirana? Gue jadian sama Kirana itu waktu pas di rumah sakit. Waktu itu sebenarnya gue udah nembak Kirana di tempat camping waktu itu. Cuman ditolak. Tapi pas di rumah sakit, Kirana nembak balik ke gue dan ngejelasin kalau sebenarnya dia suka juga sama gue. Akhirnya kita jadian. Tapi gue nyuruh Kirana untuk nyembunyiin dulu soal hubungan kita dari kalian semua, karena gue tahu kalian tuh hebohnya kayak gimana. Buktinya tadi tuh nanya-nanya kayak gitu. Wow, seriusan nih, Van, beneran ini Ras, beneran. Syukur deh kalau akhirnya Bapak Negara udah jadi nama Ibu Negara. Akhirnya kita punya queen di circle kita. Hebat banget loh, Ras. Tiba-tiba udah jadian aja sama Kirana tanpa ngasih tahu kita lagi. Keren. Selamat ya. Ternyata kita hobi banget ya rahasia-rahasiaan. Dulu gue sama Bagas, habis itu ada Tiara. Sekarang kalian berdua. Ya, gitu dah persahabatan kita. Hobi banget nyembunyiin perasaan satu sama lain. Hobi banget rahasia-rahasiaan. Gak mau jujur satu sama lain. Padahal mah tinggal cerita aja kali, Kir. Terus segitu takutnya ya teman-teman lo heboh. Justru malahan kita seneng kalau sampai lo pacaran sama Ares. Tapi selamat ya, karena lo udah jadian sama Ares. Semoga hubungan kalian makin langgeng. Amin, Dede ya. Makasih ya doanya. Ya, semoga gue emang langgeng sih sama Ares. Oh ya Ares, BTW selama lo pacaran sama si Kirana, lo harus banyak-banyakin sabar ya. Soalnya Kirana tuh agak galak kayak singa. Jadi kayak enak aja, gue gak segalak itu ya. Gak galak gimana? Itu lo bakal marah tuh. Bener banget Res, lo harus sedikit sabar ngadepin satu manusia ini. Soalnya di circle kita yang paling galak itu ya si Kirana. Ya, sisanya ya paling ganti arah. Apaan sih? Kok jadi sefrekuensi gini? Biasanya juga kalian ribut. Udah, kalian tenang aja. Ya bagus deh kalau lo bisa nanganin Kirana. Soalnya di circle kita yang paling galak kayak Kirana. Kata Ada juga kayak gitu.
Nay, kamu nggak bosan jadi jomblo? Gak mau move on gitu dari Gary? Masa Gary sih cowok terakhir yang pacaran sama kamu? Masih banyak loh cowok di luar sana yang mungkin suka sama kamu, tapi kamu nggak nyadar. Gimana ya kak? Aku sih bukan gak mau pacaran ya, tapi kan belum ada aja yang suka sama aku. Mungkin nanti kali ya. Ya, nunggu aja kali. Sama Revan aja. Van, masa kamu nggak mau sih sama Naila? Lihat tuh, Naila tuh cantik tahu. Lihat tuh secara baik-baik, buka mata kamu lebar-lebar. Makanya kamu tuh hobi banget baca buku sampai kamu nggak bisa ngelihat sekitar. Aduh, apaan sih Kir? Stop ya ngejodohin gue sama siapapun. Gue tuh nggak suka sama cewek-cewek di sini. Gue cuma suka sama satu cewek dan nggak akan pernah ada yang ngegantiin posisi cewek gue. Van, lu jangan ngebentak cewek gue kayak gitu ya. Kalau sekali lagi gue denger lu kayak gitu sama Kirana atau kasar sama Kirana, lu berhadapan sama gue ya. Yalah, mentang-mentang udah pacaran lu ngebelain cewek lu kayak gitu banget. Ya, gue gak bakal kayak gitu kok Kirana, tenang aja santai. Van, lu jangan berani-beraninya ngomong kayak gitu, emang ibu negara kita. Lo tau gak sih, sekarang Kirana tuh udah fix jadi ibu negara kita. Jadi apapun yang lo omongin, apapun yang keluar dari mulut lo harus disaring dulu. Paham? Apaan sih lo gas? Apaan sih kamu gas? Ibu negara. Ya kan emang kayak gitu rumusnya Kir. Jadi lo harus paham lah. Jadi lo harus terbiasa dipanggil ibu negara sama kita. Tapi guys, ngomong-ngomong, walaupun kita seseru ini, tetap kayak ngerasa ada yang kurang deh. Biasanya ada tuh yang paling heboh di antara kita, selain gue. Gue rasanya jadi kayak kangen sama Adit deh. Coba aja, waktu itu gue gak kelewat emosi. Pasti Adit sekarang masih sama kita. Kangen kan lo sama Adit? Suruh siapa lo kemarin ribut? Jadi cabut kan tuh anak, ngilang lagi lama. Mampus deh tuh. Iya Van, maaf. Ya udahlah, nanti kalau Adit pulang, gue janji gue bakal minta maaf sama dia. Tapi iya sih, kalau dipikir-pikir, gue juga kangen sama Adit. Rasanya kayak gak seru circle kita. Iya ya, dipikir-pikir, walaupun Adit berisik, tapi ternyata dia ngangenin juga. Kapan ya dia pulang? Rasanya kayak sepi. Circle kita berisik, tapi gak seberisik dulu. Pikir-pikir kita kangen juga sama Adit. Biasanya ada dia tuh yang bikin heboh. Sorry ya guys, gue terpaksa harus nyembunyiin Adit dari kalian dulu. Tapi gue janji, suatu hari nanti gue pasti bakal balikin Adit ke hadapan kalian. Sekarang, biarin gue buat nyembunyiin Adit dari keluarganya. Karena gue pengen Adit dapat kebahagiaannya sendiri. Jadi gue minta maaf ya guys, harus nyembunyiin ini semua dari kalian. Ternyata semua orang yang ada di sini sayang banget sama kamu ya, Dit. Dit, kamu di mana sih? Aku nungguin kamu, tahu nggak? Aku nyariin kamu. Kita semua sayang sama kamu. Kita semua masih tetap nungguin kamu pulang. Kamu di mana? Apa kamu nggak kangen sama kita? Kita aja kangen loh sama kamu, Dit. Kak Adit, ternyata semua orang di sini sayang sama Kak Adit. Aku juga, Kak. Aku juga sayang sama kakak. Kak, kakak di mana? Naila kangen, Kak. Naila pengen bisa satu rumah lagi sama kakak kayak dulu. Naila pengen dijalin kakak lagi. Ternyata semua itu bikin Naila kangen, Kak. Kakak di mana sih? Apa kakak nggak kangen sama Naila? Semua orang lagi nyariin kakak. Mama sama papa juga masih tetap nyariin kakak. Cepet pulang ya, Kak. Kita semua kangen sama kakak. Aneh deh, kok gue kayak ngerasa kangen. Tapi gue kangen sama siapa? Kok
juga ngerasa kayak ada yang kangen sama gue. Tapi siapa? Emang ada yang kangen sama gue? Aneh banget ini. Ah udahlah, mendingan juga gue dengerin musik. Lagi ngapain di sini? Nah, Yong, lo ngapain di sini? Ngomong apa tadi, A? Coba sekali lagi. Ya, maaf. Nah, ya maksudnya. Ada apa? Kalau keluar, ini panas loh. Aku nanya, ngapain di sini? Ini panas loh. Masuk yuk ke dalam. Ngapain di sini? Mau jadi gosong nah. Gue nggak tahu nih. Gue punya perasaan yang gak enak banget. Gue ngerasa kayak ada seseorang yang kangen sama gue. Begitupun gue. Gue juga kayak ngerasa gue kangen sama seseorang. Tapi gue nggak tahu. Gue lagi kangen sama siapa. Gue bener-bener bingung. Gue aja gue nggak tahu siapa keluarga gue. Apa gue gak punya keluarga ya? Atau malah gue dibuang sama keluarga gue? Semuanya bikin gue pusing. Gue bener-bener gak paham sama hidup ini. Gak boleh ngomong kayak gitu. Sebenarnya ada kok yang nungguin AA. Naya yakin di luar sana pasti ada yang nungguin AA pulang. Tenang aja. Semua orang sayang kok sama AA. Tapi Naya nggak tahu kapan orang itu akan dijemput AA. Lebih baik sekarang AA tunggu aja. Kapanpun itu harinya pasti bakal datang kok, A. Jadi AA sabar dulu ya. Iya, Nay. Makasih ya. Karena lo selalu ada buat gue. Sama-sama, A. Naya siap kok ngebantuin kapan aja. Kasihan Adit, pasti dia lagi kangen banget sama keluarganya. Dan dia pasti pengen banget buat pulang. Maafin Naya ya, A. Naya masih harus tetap nahan AA di sini. Karena ini perintah dari Aris. Naya nggak bisa nolak, A. Naya ngerasa bersalah banget karena harus nahan AA. Tapi mau gimana lagi, kata Aris, ini semua demi kebaikan AA. Tolong sabar dulu ya, A. Naya, gue minta maaf ya. Sebenarnya gue udah tahu soal rencana lo sama Aris. Gue tahu karena waktu itu gue sempat nguping di rumah sakit. Gue tahu rencana kalian ini demi kebahagiaan gue. Makasih ya karena kalian udah ngertiin gue. Tapi jujur, kebahagiaan yang gue pengen itu adalah dianggap sama mama papa sebagai anak. Gue cuma pengen itu aja kok, gak lebih.